Saya membaca sebuah judul yang tema yang dahsyat. Karena kalau kita berani memberikan tema menari di sebuah badai, itu berarti kita harus paham kita ini siapa di dalam Tuhan. Karena banyak orang Kristen yang kecewa sama Tuhan, orang Kristen yang akhirnya boro-boro mau menari. Dia masuk ke badai aja, masuk ke proses aja komplain kok sama Tuhan. Kalau di dalam hidup ini, karena dunia ini sudah jatuh ya, badai itu selalu ada. Coba lihat Markus 3 ayat 7 sampai 12. Markus 3 ayat 7 sampai 12. Firman Tuhan bilang begini. Ini mengerikan. Ini banyak yang terjadi loh sampai hari ini ya. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya juga dari Yudea, Yerusalem, Idumea, Yordan, Tirus, Sidon. Sesudah apa? Mereka mengikuti apa? Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya loh. Mereka ngikut dia karena apa yang dilakukan sama Yesus. Yang dikejar tangannya, pemberiannya. Sampai-sampai akhirnya dia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Perhatikan ayat 10. Dikatakan begini. Sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bapak Ibu, mereka nggak peduli dia datang buat apa, dia mati alasannya apa, mereka nggak peduli. Yang mereka peduli adalah Yesus pembawa kesembuhan. Makanya KKR kesembuhan rame, seminar pertumbuhan rohani sepi. Yang dikejar pemberiannya. Makanya ayat berikutnya, iblis aja tahu siapa dia. Dikatakan begini, bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya berteriak, engkau anak Allah. Betul dia anak Allah. Tahu Yesus bilang apa? Dia bilang gini, dengan keras ia melarang mereka memberitahukan siapa dia. Kenapa dia larang? Karena kalau kita lihat track recordnya ya, Yesus itu kalau nyembuhin orang selalu bilang gini, jangan bilang siapa-siapa. Karena tersiar kabar kemana-mana, akhirnya bahwa dia adalah seorang tabib penyembuh, udah gitu tok. Yang dikejar-kejar itunya. Makanya waktu dia masuk ke dalam Yerusalem dengan keledai, orang-orang teriak apa? Hosana, Hosana, artinya apa? Save us, selamatkan kami. Maksudnya apa? Selamatkan dari penjajahan Romawi. Mereka mau Yesus itu jadi raja Yahudi secara letterlek. Setelah mereka tahu bahwa dia datang bukan seperti itu, berikutnya mereka teriak apa? Salibkan dia. Sama aja, podo aja sama orang-orang hari ini. Teriak-teriak sama Tuhan, minta dia tolong. Giliran Tuhan tidak memenuhi keinginan dia loh ya, bukan kebutuhan, keinginan, komplain sama Tuhan. Itu sama aja seperti orang zaman dulu teriakan salibkan dia. Gimana mau menari di badai kalau kita nggak ngerti isi hati dia. Makanya ya, saya mau kasih tahu ini kepada kita semua. Selama 26 tahun saya pelayanan, 90% orang yang datang kepada saya, permintaan doanya begini. Pak, doain Pak, bisnis lagi seret, supaya lancar ya Pak. Pak, doain Pak, lagi resesi, moga-moga supaya saya bisa profit. Pak, doain Pak, saya lagi import barang Pak, lagi ketahan Pak di bea cukai, tolongin ya Pak, biar lancar semuanya. Pak, tolong doain Pak, supaya anak saya cepat dapat jodoh. Pak, doain Pak, semoga anak saya kuliahnya lancar-lancar aja. Minta doa seperti begitu gak salah loh. Tapi banyak orang motivasi dan pengertian tentang Tuhan, pengenalan sama Tuhan, gak betul-betul gak ngerti siapa Tuhan. Dia anggap Tuhan dewa, dia anggap saya dukun. Jangan kultuskan hamba Tuhan loh. Hamba Tuhan bukan mediatornya Yesus yang memperdamaikan manusia dengan Tuhan. Saya ini hanya penyampai kabar keselamatan. Jangan kultuskan hamba Tuhan, mentang-mentang hamba Tuhan berdiri di mimbar, mentang-mentang di mimbarnya lebih tinggi berarti lebih dekat ke sorga, enak aja. Jangan kultuskan hamba Tuhan. Orang kusta, Lukas 17, yang disembuhin Tuhan berapa orang? Ayo ingat gak? 10 toh? Yang balik berapa? 1. Nanti baca sendiri di rumah ya, mengingat waktu ya. Nanti ini banyak saya mau kasih soalnya. Ini ya, nanti perhatikan, baca ayatnya betul-betul. Waktu yang satu balik, dia terkesima sama sang pemberi loh. Yang 9 terkesima sama pemberian Tuhan. Sembuh, kabur. Yang satu waktu kembali, nanti lihat ayatnya. Yesus bilang apa? Mana yang lain? Rupanya ada layer berikutnya, ada tambahan berikutnya yang mau diberikan. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia dikatakan imanmu menyelamatkanmu.
Di dalam Alkitab bahasa Inggris lebih jelas dikatakan gini, your faith has made you whole. Whole bahasa aslinya adalah kesembuhanmu sempurna. Maksudnya apa? Yang 9 disembuhkan dari kusta toh, bekasnya masih ada. Makanya Yesus bilang, mana yang 9? Kabur. Yang 1 datang bilang gini, terima kasih Tuhan. Yang 1 terkesima sama Sang Pemberi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, segala sesuatu akan ditambahkan dalam hidupmu. Yang 1 ini bukan sekedar disembuhkan, bekas kustanya hilang. Yang 9 cari kerjaan susah, Anda bekas kusta. Yang 1 cari kerjaan gampang. Kalau dia nggak bersaksi, orang nggak tahu dia bekas pengidap kusta. Dahsyat kan Tuhan? Ada tambahan-tambahan lagi. Makanya terkesimalah sama Sang Pemberi. Pertanyakan itu kepada diri kita. Saya ini terkesima sama Yesus gak sih? Kalau kita terkesima sama Sang Pemberi, kita menari di dalam sebuah badai. Karena kita nggak kejar pemberiannya dia. Kita nggak kejar tangannya dia, kita kejar hatinya dia. Itu namanya orang Kristen, pengikut Kristus. Orang Kristen, pengikut Kristus akan bisa menjawab 5 pertanyaan dalam hidupnya. Dia akan tahu identitasnya dia. Dia tahu dia serupa dan segambar. Dia tahu bahwa orang punya opini sama hidupnya dia. Orang ngata-ngatai dia. Dia akan bilang gini, itu kan opini kamu. Firman Tuhan bilang aku lebih daripada pemenang. Dia ngerti identitasnya. Dia ngerti dia berasal dari mana. Oh, saya utusan kerajaan sorga. Kalau saya utusan kerajaan sorga, di Korintus dikatakan I'm the ambassador. Saya adalah duta besar kerajaan sorga. Duta besar kalau dikirim sama negaranya, yang bayarin gajinya siapa? Negara yang ngirim dia. Kita dikirim sama kerajaan sorga, yang membayar semua kebutuhan kita siapa? Kerajaan sorga. Sumbernya kerajaan sorga. Jadi gak usah takut lah. Keluarga dan anak-anak kita semuanya ditanggung kebutuhannya. Tuhan menjawab kebutuhan dan keperluan, bukan keinginan. Seringkali keinginan kita gak terregulasi sama firman Tuhan, gak dijawab sama Tuhan. Jadi jangan kejar-kejar itunya. Yang ketiga, kita akan tahu kenapa kita hidup di sini. Setiap hari kalau kita masih bangun pagi, berarti dunia ini masih butuh kita loh. Berarti masih ada orang yang butuh kita. Yang keempat, kita akan ngerti kekuatan saya itu apa. Kita punya zona kekuatan masing-masing. Nehemia kerja di kerajaannya Persia, Raja Artasasta, sebagai juru minum. Itu orang ekspatriat loh, orang Yahudi, gajinya besarnya luar biasa. Tiba-tiba satu hari dia menemukan zona kekuatan panggilan hidupnya. Raja, aku mau pulang kampung. Ngapain? Bangun tembok Yerusalem. Itu alih profesi. Dari F&B ke teknik sipil. Itu tembok Yerusalem gak sampai 3 bulan loh dibangun sama dia. Akhirnya jadi apa? Jadi bupati di Yerusalem. Semua kita punya zona kekuatan masing-masing. Dan yang kelima, kita akan tahu setelah ini kita mau kemana. Bapak Ibu, jangan banyak komplain hari ini. Nanti di detik kita menginjakan kaki di kekekalan. Kalau Tuhan izinkan kita lihat apa yang kita hidupi hari ini, banyak yang malu loh nanti. Saya tutup dengan ini ya. Ini kalau kita berani memberikan tema ini hari ini. Dan saya mau kuatkan kita semuanya. Kita harus paham betul-betul kita adalah pengikut Kristus. Yang kita kejar adalah isi hati dia. Terima yang terbaik untuk memberikan yang terbaik. Daniel pasal yang ketiga, saya kasih ayat terakhir ini. Daniel pasal yang ketiga ayat 17, ini cerita tentang Hanaya, Misael dan Azaria, atau yang kita kenal dengan nama Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka diperhadapkan dengan tungku api. Mereka kalau nggak menyembah dewa yang didirikan sama Raja Nebukadnezar, mereka dimasukkan ke dalam tungku api alias dibakar hidup-hidup. Oke, perhatikan pernyataan mereka. Ini membuat saya merinding. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Sanggup melepaskan kami. Sanggup gak? Sanggup lah. Mereka juga tahu. Maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ini banyak orang di level ini. Kami tahu kok Tuhan kami sanggup. Perhatikan ayat 18. Dimulai dengan kalimat ini. Tetapi seandainya tidak. Tetapi seandainya tidak terjadi sesuai dengan keinginan kami akan mati martir di dalam tungku api. Mereka bilang begini, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kalau mereka hanya sekedar mengejar pemberian Tuhan, mereka akan bilang gini, Tuhan kami sanggup kok. Tapi ketika mereka udah di ujung daripada itu semuanya dan mereka ngelihat kayaknya tangan Tuhan belum menolong mereka kan nggak tahu Tuhan akan berada bersama-sama dengan mereka di dalam tungku api. Tidak ada sehelai dari jubah mereka yang terbakar.
Kita kan udah tahu ceritanya, mereka kan nggak tahu. Mereka lihat prajurit yang memanaskan tungku api pada mati semua kok. Kalau mereka nggak kuat iman, mereka hanya sekedar mengejar pemberian Tuhan. Mereka pasti ngomong gini bertiga, udahlah guys, kita nyembah aja lah, udahlah. Nanti habis kita nyembah, kita minta ampun sama Tuhan. Udah gitu aja, beres. Dibakar hidup-hidup, mau aku. Waktu mereka bilang, tetapi seandainya tidak. Mereka lagi menyatakan kepada kita semuanya, kami adalah pengikut Tuhan. Dengan kata lain, komitmen kami kepada Tuhan tanpa syarat. Di dalam badai, mengucap syukurlah. Karena kita lagi dipegang tangan sama seorang pribadi yang maha tahu, maha kuasa, maha hadir. Dia udah ada di hari esok kita loh. Menyiapkan yang terbaik di besok. Kita belum di situ. Dia udah di situ. Itu sebabnya tersenyum setiap hari. Ya, saya ketutup dengan kisah ini. Teman saya, mereka lagi menyiapkan ibadah buat hari Minggu di sebuah gereja kecil di Jakarta. Mereka keluarga muda, bapak, istri, dan anak yang masih kecil. Mereka menyiapkan ruang ibadah di hari Sabtu untuk ibadah hari Minggu. Setelah siapkin ruang ibadah di sebuah gereja yang kecil itu, keluarga yang sederhana ini pulang ke rumahnya. Mereka mau menikmati hari Sabtu malam bersama. Mereka nggak tahu waktu mereka buka pintu rumahnya, gasnya bocor. Gasnya meledak. Istrinya meninggal. Suami dan anaknya luka bakar. Waktu dia ketemu sama saya, dia bilang begini, sampai kapanpun Kak, Tuhan Yesus itu setia dan sangat baik bagiku. Bagi saya, itu orang sedang menari di dalam badai. Orang itu adalah pengikut Kristus. Apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Tuhan tahu semuanya. Dia sudah siapkan yang terbaik bagi semua kita. Itu sebabnya hari ini berjalanlah dengan iman. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan ketika ada masalah kehidupan, ngucap syukur aja. Ada kuasa di balik ucapan syukur. Ya. Mari kita tundukkan kepala.